Begitu sungai memancing kita, membawa doa hai dari burung. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar PGRI Kecamatan Bede, Sabtu 14 Oktober 2023 dimulai. Beserta majelis guru di Sembang Lingkaran dari PAUD sampai SMA. Selanjutnya saya mohon maaf yang setinggi-tingginya dan khususnya atas pelayanan kami dan sambutan kami mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah kami bersama. Tuhan mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita cerita bisnis kecil dan alhamdulillah dapat membantu perkara ini. Jadi mungkin Al-Rahimana Nabi Sallallahu Muhammad Hadi wa Bashir wa Nudhir wa Siraj wa Munira wa ala bihi al-uqul wa basar bihi al-uyun alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa Allahu al-ummah. Baginda Rasul itu ketika dia datang menerima wahyu, ketika dia turun surat pertama, itulah hebatnya Khadijah. Ketika Khadijah ini, ketika baginda Rasul menerima wahyu pertama, dia dapat menggigil dan rasa takut. Ketika siapa yang ditemui Pak? Ketika dia rasa takut Pak. Jadi kalau kita ini takut Pak, yang ada dengan dari istri Pak. Begitu Bapak Ibu guru-guru kalau suaminya ada rasa takut, kata baginda Rasul sambil selimuti saya, peluk saya dan sebagainya. Apa kata baginda Rasul? Ketika saya diturunkan wahyu surah yang kedua atau ayat yang kedua, aku ketika aku dalam keadaan takut, ketika aku menghadap ke Aisyah Fatimah, karena Fatimah itu kehebatannya, kata baginda Rasul. Ingin menyebarkan nama Allah, tidak ada lagi yang bisa kau pakai. Pakailah tuan-tuan menjadi tempatan, jualah tuan-tuan untuk di jalan Allah. Baginda Rasul tidak bukan seperti Khadijah. Guru-guru pun seperti Khadijah. Jadi mulai hari ini Bapak, ketika suaminya datang, jadi hilangkan masalahnya 75% datang langsung disambut Pak. Bahkan dalam ilmu psikolog Pak. Saya tanya orang tua kami dulu, kalau bapaknya datang pernah ikut cium? Pernah? Atau dia pergi ke kantor pernah ikut cium? Kenapa suami kita? Karena wanita itu warna bohong kita senang. Karena suka bertanya, ingin di sini. Saya ingin mengantarkan makanan suami saya. Suami saya ini seorang petani dan setiap hari saya antarkan di gedung. Apa kata Pak Ibu? Silakan antarkan, saya tunggu di sini. Akhirnya kemudian pergi mengantarkan makanan. Ternyata di tengah jalan kabur. Kemudian ini kembali. Apa kata Pak Ibu? Apa yang dibawa kemudian? Apa kata dia? Wahai Fatimah, saya ini setiap mengantarkan makanan ke suami saya itu selalu saya membawa tongkat dan kayu atau cambuk. Apa kata Fatimah? Saya sebelum menghidangkan makanan ke suami saya selalu bertanya kepada suami saya, jika makanan yang saya masak, jika yang saya hidangkan ini tidak engkau tidak mau makan, campurlah dulu saya, baru engkau makan, baru engkau hidup. Kita ini ada nggak? Ada nggak istri kita hidangkan makanan letakkan kayu di situ? Kalau kita itulah kasarannya, tidak ada yang kita dapatkan usaha. Tapi orang yang makannya jadi mampu, semua apa yang diinginkan didatangkan oleh Allah, tapi pada
menghendaki sesuatu, Pak. Bapaknya wali-wali kita, apa yang dia minta langsung didatangkan kepada Allah. Kalau kita karena makan kita ini makan kasar, yang namanya kasar itu Pak Bu, kalau dalam ilmu tasawuf namanya kita berada di alam naswa. Alam naswa itu namanya alamnya nyata. Yang namanya alam nyata itu kalau tidak ada kita lihat, tidak ada kita kerjakan, itu namanya alam naswa. Maunya kita setelah alam naswa dipindah Pak Bu, pindah alam malakut, pindah alam malakut. Nah, sebagai harus kita pindah mahasiswa kita terhadap siswa kita. Begitu juga anak kita, ibu punya anak dan anak itu baik kepada kita. Saya diajarkan guru saya, pernah nggak ibu setiap malam mau mandi itu mengirimkan pagi kepada murid-murid kita, dan murid itu diajarkan, itu namanya transfer rohani antara seorang guru dengan murid. Jadi kita ajarkan, kita doakan, kita ingin bayangkan semua murid-murid kita, apa yang kita doakan. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Anak kita pergi ke pesantren di sana, itu doa kita. Apa yang kita doakan itu tadi setiap sholat maghrib, biasanya sudah ngaji radio ini, kita kirimkan Fatihah kepada anak kita yang sedang menuntut ilmu, dan kita ajarkan anak kita, kirimkan juga Fatihah ibu yang sedang berdoa kepada anak ini, ketemu Fatihah kita atau di mana namanya ketemu di alam malakut. Doa kita antara anak kita dengan kita atau antara kita dengan murid kita. Kenapa? Saya pernah tanya Pak, guru yang mungkin pernah Pak, yang ada di Jawa, mereka Jawa pernah. Semua santrinya itu hebat Pak, tapi dia tidak mau diperlombakan Pak. Apa kuncinya? Saya tanya guru besarnya itu, pendirinya yang mengatakan kuncinya saya Pak, saya selalu kirimkan Fatihah, saya doakan kepada siswa saya biar tidak minta, dia berbakti kepada orang tuanya. Saya doakan memang Pak. Pencuri jam tangan, sebenarnya murid tahu di dalam kelas ini ada pencurinya. Tapi yang murid ini mengaku kepada guru yang mengatakan ada yang mencuri jam tangan saya. Ketika mencuri jam tangan itu, apa kata sang guru ini? Wahai murid-muridku, engkau sekarang berdiri semua menghadap ke dinding. Saya akan periksa kantongmu satu persatu. Setelah diperiksa, akhirnya jam tangan itu ketemu di kantongnya sebulan Pak. Singkat cerita itu semua cerita, guru ini ketemu dengan muridnya. Ketika ketemu di pesta, apa kata murid ini? Dia menunjuk tangan gurunya, mengatakan, wahai guruku, engkau telah menyelamatkan airku selama 20 tahun yang lalu. Airnya menjadi begini. Jika saja guru dulu membeberkan air saya mencuri jam tangan, saya tidak jadi manusia. Wahai guru, tahukah engkau saya? Apa kata gurunya? Saya tidak tahu siapa mencuri jam tangan waktu itu. Karena waktu itu ketika saya menggeledah kantong kalian, saya tutup mata saya tidak mau mengetahui bahwa murid saya sebulan yang mencuri jam tangan itu. Akhirnya sampai sekarang saya tidak tahu ternyata engkau baru hari ini saya tahu. Makanya kita seorang guru jangan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.